Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, di kesempatan kali ini, kita bersama-sama patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita semua, sehingga kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh rahmah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak mohon ampun kepada Allah, taqarrub kepada Allah, dan menghiasi hidup kita dengan amal-amal soleh. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu sifat yang sangat mendasar bagi manusia, dan sifat mendasar ini hampir semua ada pada manusia. Apa itu? Kalau mempunyai sesuatu, merasa itu miliknya. Yaqulul abdu hadza mali, hadza mali. Manusia akan selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Kalau dia memiliki rumah, merasa rumah miliknya. Kalau dia memiliki kendaraan, merasa kendaraan miliknya. Kalau dia memiliki harta, merasa harta itu miliknya. Padahal semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di kelanjutan hadis tadi mengatakan, wa innama aksaru malihi illa salas, bahwasanya harta itu terbagi 3 macam. Yang pertama, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma akalta illa afnah. Harta yang kita simpan, yang kita miliki, pasti akan habis. Maka kalau ada orang mengatakan harta simpanannya tidak akan habis sampai berapa turunan, itu dusta, bohong. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi manusia adalah akan rusak, akan habis, akan binasa. Wa ma indallahi baq, tapi apa yang ada di sisi Allah akan kekal abadi. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma labista illa ablah. Harta yang kita pergunakan, harta yang kita pakai, illa ablah, pasti akan rusak. Mobil yang kita beli, yang kita pakai, suatu saat pasti akan rusak. Rumah yang kita tinggali suatu saat pasti akan rusak. Maka kalau nasihat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa harta yang kita miliki akan habis, harta yang kita pakai pasti akan rusak, maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, ada harta yang kekal abadi, yang tidak akan rusak, tidak akan habis. Wa ma a'taita wa tasaddaqta fa afdal. Harta yang kita berikan, yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah yang kekal abadi, yang akan menyelamatkan kita, menolong kita nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan segala bentuk apapun harta yang dikeluarkan, yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata qard, meminjam. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'if lahu ad'afan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang meminjamkan hartanya di jalanku, aku enggak minta, tapi aku hanya meminjam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membalas, Allah akan mengganti. Fayudha'if lahu ad'afan katsira, dengan balasan yang berlipat-lipat. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga disebut dalam Al-Qur'an, wa ma anfaqtum min khairin fayukhlifuh. Siapa orang yang menginfakkan, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, Allah akan ganti. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Allah akan balas dengan 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah akan balas 700 kali lipat. Maka andai kita bersedekah 1 karung beras, Allah akan balas 700 karung. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Allah akan balas dengan berlipat-lipat kali pahala balasannya, 1000 kali lipat. Maka kita berinfak di bulan Ramadan 500 atau 5.000 rupiah, bagaikan kita berinfak 5 juta, karena Allah balas dengan 1000 kali lipat. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh salah seorang yang mengeluh, yang mengadu tentang urusan kehidupannya. Ya Rasul, hidup saya selalu dalam keadaan susah. Hati saya tidak pernah tenang, jiwa saya tidak pernah sakinah.
Maka apa amalan yang bisa menenangkan jiwa saya, hati saya, kata Nabi, fatasaddaq, engkau bersedekah, maka sedekah akan menenangkan jiwa kita, hati kita. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada pengumuman, kalau ada informasi yang menyangkut infak sedekah di jalan Allah, maka itu sesungguhnya pengumuman datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harusnya berterima kasih kepada mereka karena kita sudah diingatkan oleh mereka. Cicit baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali Zainal Abidin, ketika datang ada orang meminta sumbangan, meminta sedekah, disambutnya dengan penuh gembira. Ahlan wa sahlan ya amilaz zat yaumal qiyamah. Selamat datang wahai orang yang membawa bekal amal yang akan menyelamatkan aku di akhirat. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian sahabat Rasulullah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya Abu Bakar As-Siddiq yang diizinkan oleh Rasulullah untuk menghabiskan hartanya disedekahkan di jalan Allah. Padahal banyak sahabat-sahabat Nabi yang terkaya di zaman Rasul. Paling tidak dalam sejarah kita lihat 5 sahabat konglomerat di zaman Nabi yang sangat tajir, yang hartanya triliunan. Abdurrahman bin Auf, hartanya triliunan, 621 triliun. Abdurrahman bin Auf terkaya pertama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hartanya 621 triliun. Zubair bin Awam, sahabat Nabi terkaya nomor 2, hartanya 354 triliun. Utsman bin Affan, pengusaha pebisnis, sahabat Nabi terkaya nomor 3, hartanya 253 triliun. Tolhah bin Ubaidillah, terkaya nomor 4 sahabat Rasulullah, hartanya 500 miliar. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, terkaya nomor 5, dan salah satu sahabat Rasulullah yang mendakwahkan Islamnya di negeri Cina. Tapi oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun sahabat-sahabat ini sangat kaya raya, hartanya miliaran triliunan, oleh baginda Nabi kita Muhammad tidak diizinkan untuk mensedekahkan habis hartanya di jalan Allah, hanya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar Siddiq berakar kata dari sedekah, yang banyak bersedekah hartanya, yang jujur, yang meyakini, yang mempercayai kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita saat melaksanakan ziarah di makam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan juga untuk memberi salam takdim selain kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
juga kepada sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Assalamu alayka ya sahabati Rasulillah. Assalamu alayka ya man anfaqa malahu bi hubbillah wa rasulillah. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diminta banyak untuk dikeluarkan di jalan Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jangan berlebih-lebihan dalam berinfak di jalan Allah, juga jangan terlalu sedikit, yang pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kajian fikih kita hanya diminta dikeluarkan harta yang tersimpan, harta yang kita miliki 2,5%. Kalau 100 juta maka hanya kita diminta dikeluarkan 2,5 juta. Itulah harta yang kekal abadi, yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah, yang akan menolong kita dan seluruh keluarga kita. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pergunakan di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan ini, untuk kita berlomba-lomba, kita isi dengan berinfak, bersedekah, yang pahalanya Allah akan balas 1000 kali lipat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahul ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran fima amad. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله عباد الله لما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar.